Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Baik adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Kakak Wati, Kakak Inca, Kakak Denny. Oke, jadi kami bertiga akan menemani sekolah minggu adik-adik di hari ini. Baik adik-adik, semuanya sehat? sehat kakak. Puji Tuhan. Oke, bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu yang berkata Selamat Pagi Tuhan. Tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah-tambah. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah-tambah indahnya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, harinya Tuhan. Minggu, semua harinya Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan kita dibawakan oleh Kakak Lewi. Untuk Kakak Lewi dipersilakan. Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu kita start dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Satu minggu ini Engkau telah menjaga kami. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami, berkati ibadah kami. Biarpun ibadah kami melalui live streaming, tetapi tidak menutup semangat kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami akan memulai ibadah kami. Tuntun sertai dari awal pertengahan hingga berakhir. Dalam doa kami, ampuni segala dosa kami. Inilah kami, haleluya, amin. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Kakak Lewi yang sudah pimpin kita dalam doa pembukaan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, bangkit berdiri, kita menyanyi satu lagu lagi. Ini lagu baru, jadi kita belajar sama-sama ya. Lagunya yaitu Aku Berjalan, Ikan Berenang, Ular merayap, burung terbang. Hujan pun turun, bunga berkembang. Tuhan ciptakan kami semua. Oke, bisa? Bangkit berdiri, kita menyanyi, kita belajar sama-sama lagu ini. Pakai gerakannya. Aku berjalan, ikan berenang, ular merayap, burung terbang. Hujan pun turun, bunga berkembang. Tuhan ciptakan kami semua. Sudah bisa? Bisa kakak. Oke, kita menyanyi sekali lagi.
firman Tuhan. Untuk itu dengan penuh kasih Kakak Flori dipersilakan. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami agar kami bisa mengerti maksud dari firman-Mu, dan Tuhan tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya dan kita buka pembacaan firman Tuhan saat ini dari Efesus pasal 5 ayat ke-20. Efesus pasal 5 ayat 20. Sudah, kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, sebelum kakak menjelaskan ayat ini, kakak punya sebuah cerita. Jadi ceritanya ini tentang pangeran dan pengawalnya. Suatu hari, pangeran ini ingin pergi berburu di hutan. Pangeran ini hobinya pergi berburu. Dia mau pergi berburu di hutan. Diajaklah pengawalnya untuk ikut bersama-sama dengan dia. Akhirnya mereka pergi berburu ke hutan, menunggangi kuda. Nah, sesampainya di hutan, dalam perjalanan, mereka menemukan banyak sekali kesulitan. Contohnya, kaki kuda yang mereka tumpangi itu kakinya patah. Akhirnya mereka tidak bisa lagi menunggangi kuda dan mereka berjalan kaki. Selain itu juga, bekal makanan dan minuman yang mereka bawa ini habis. Nah, sudah tidak ada persediaan makanan dan minuman. Akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Dan di tengah perjalanan mereka, pengawalnya ini menemukan buah kelapa yang tergeletak di tanah. Diambilnya buah kelapa itu, dikupas, lalu mereka makan buah kelapa dan minum airnya. Saat makan buah kelapa, tiba-tiba giginya pangeran ini patah dan ompong giginya. Saat giginya pangeran patah dan ompong, si pengawal ini malah tertawa terbahak-bahak. Tertawa. Dia tertawa lalu bilang sama pangeran, "Bersyukurlah pangeran. Anggaplah di setiap kesulitan dan kejadian itu ada kebaikan Tuhan. Jadi pangeran harus bersyukur." Si pangeran ini marah dan murka. Dia bilang begini, "Saya lagi susah, gigi saya patah, ompong, pengawal saya malah ketawa-ketawa dan bilang saya harus bersyukur." Karena pangeran marah dan murka ini, akhirnya diikatnya lah si pengawalnya ini di pohon, diikat tangannya di pohon besar dan ditinggalkannya di situ. Lalu pangeran melanjutkan perjalanannya. Nah, di tengah perjalanan, pangeran ini bertemu dengan suku primitif di hutan itu. Suku primitif ini adalah orang-orang di hutan belantara itu yang masih suka memangsa manusia. Mereka menjadikannya korban persembahan. Mereka masih hidup di hutan dan mereka itu suka memangsa manusia. Mereka masih ketinggalan dan mereka masih berpikir pada zaman-zaman dahulu kala seperti itu. Akhirnya ditangkapnya lah ini pangeran. Dilihatnya jubahnya bagus, dia tinggi,
tegak, badannya putih. Ditangkaplah itu si pangeran. Nah, saat sudah ditangkap dan ingin dibunuh, nih pangeran dijadikan korban persembahan, ternyata si pangeran ini dilihatnya giginya ompong. Giginya ompong. Dan apa yang terjadi adik-adik? Suku primitif ini ternyata tidak bisa menjadikan korban persembahan mangsa mereka itu kalau ada yang cacat, entah giginya yang ompong, entah badannya yang luka-luka, itu tidak bisa. Nah, akhirnya si pangeran ini dibebaskan. Pangeran bersyukur, wah selamat, saya tidak jadi dibunuh, saya tidak dijadikan korban persembahan. Dia langsung lari ke pengawalnya. Dia menemui pengawalnya dan dia lepas ikatannya itu dan dia bilang, terima kasih pengawal, karena engkau bilang tadi saya harus bersyukur karena gigiku ompong, ternyata saya selamat dari maut, saya tidak jadi dibunuh sama orang-orang suku primitif tadi. Lalu si pengawal ini juga bilang berterima kasih sama si pangeran. Adik-adik tahu kenapa dia bersyukur dan berterima kasih sama pangeran? Ada yang tahu? Dia bilang begini, saya juga berterima kasih pangeran karena pangeran sudah ikat saya di pohon. Coba kalau saya ikut dengan pangeran tadi, mungkin saya yang dijadikan korban persembahan karena gigi saya tidak ompong, saya tidak ada luka-luka, tidak bercacat, pasti saya yang dijadikan korban persembahan. Nah, jadi si pengawal dan pangeran ini sama-sama bersyukur atas musibah kesulitan yang mereka alami. Kalau tidak, mungkin mereka berdua sudah dijadikan korban persembahan sama suku-suku primitif tadi. Nah, adik-adik, dari cerita tentang pangeran dan pengawal tadi, kita bisa belajar untuk bersyukur. Jadi, pangeran ini dia bersyukur karena giginya ompong, akhirnya dia tidak dijadikan korban persembahan. Begitu juga dengan pengawal, dia bersyukur karena pangeran ini ikat dia di pohon. Kalau tidak, dia ikut dengan pangeran, bisa-bisa dia yang dipersembahkan. Dan mereka kalau tidak bersyukur, mereka bisa dua-duanya dijadikan korban persembahan. Mereka dibunuh sama suku primitif tadi. Begitu juga dengan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 ini yang mengatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa. Nah, senantiasa itu artinya apa adik-adik? Senantiasa itu artinya selalu. Bukan saja saat senang, tetapi juga saat susah. Kalau kita mengucap syukur saat kita merasa senang itu sangat gampang. Contohnya, Mama kasih hadiah. Kita pasti bilang terima kasih Mama sudah kasih hadiah. Kita juga berdoa dan berterima kasih sama Tuhan karena Mama kasih hadiah. Tapi coba kalau kita sakit, entah sakit gigi, sakit kepala, pernah kita bersyukur sama Tuhan? Pasti kita bilang, kenapa Tuhan kasih saya sakit? Kenapa saya bisa sakit? Tapi kita harus lihat, oh mungkin saya sakit karena saya main panas, saya tidak makan sayur, saya malas makan. Jadi mulai besok berarti supaya saya tidak sakit lagi, saya harus dengar-dengaran sama Mama. Kalau Mama suruh makan sayur, saya harus makan sayur. Kalau Mama suruh tidur siang, saya harus tidur siang supaya tidak sakit. Atau jangan karena kita lagi susah saja kita ingat Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya lagi susah, saya ada masalah. Tuhan tolong saya. Lalu ketika kita senang malah kita lupa sama Tuhan. Firman Tuhan tidak bilang begitu ya, saat susah saja kita ingat Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur senantiasa. Artinya bersyukur selalu. Bersyukur itu apa? Kita berterima kasih sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Dalam keadaan senang maupun susah, kita ingat Tuhan. Itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. Jadilah adik-adik yang selalu mengucap syukur, baik dalam susah maupun
senang. Ketika kita senang, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi saat kita susah juga, kita harus bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Supaya kita menjadi anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita bersyukur, pasti kita berdoa. Kita berdoa bukan hanya saat pagi hari atau malam hari, tetapi setiap saat dalam hati kita berdoa, dari mulut kita mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan puji Tuhan, itu tandanya kita bersyukur. Jadi mulai sekarang kita harus menjadi adik-adik dan juga kakak pengasuh harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus selalu menolong kita untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetap bersyukur, tetap berdoa, dan dalam masa pandemi tetap melakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Terima kasih untuk Kakak Flori yang bawakan kita dalam firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan, kita menyanyi Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengan firman Tuhan juga, dan kita sudah memberikan persembahan syukur. Sekarang tiba saatnya kita mau apa? Mau tutup, kita punya ibadah, yaitu kita tutup dengan doa syafaat. Untuk kita adik-adik seperti biasa, duduk yang manis, sikap doa anak Tuhan, dan persilakan Kakak Sela untuk membawakan kita dalam doa. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Flori. Nah, sekarang kita mau berdoa dalam doa syafaat. Untuk itu, Kakak Sela minta kita semua yang ada di rumah lipat tangan dan kita mau berdoa bersama. Mari anak-anak Tuhan yang manis, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan yang kami terima. Sepanjang 1 minggu lamanya, Tuhan menyertai kami, memberikan kami kehidupan yang baik. Bahkan di pagi hari ini, kami kembali mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah dibawakan oleh kakak pengasuh kami. Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu tadi dapat mendapatkan tempat yang layak di hati kami sekalian, agar kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, dan bertumbuh dalam kasih dan pengenalan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kakak pengasuh yang sudah membagikan firman Tuhan, yang menaburkan benih firman Tuhan bagi kami sekalian di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati papa mama, memberkati orang tua kami yang bekerja maupun yang di rumah, agar kami sekalian merasakan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati kakak-kakak pengasuh, berikan mereka semangat dalam pelayanan, agar sekalian kami terus ada di dalam persekutuan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami serahkan hidup kami hari ini, besok dan seterusnya ke dalam tangan yang penuh kasih. Tuhan saja memberikan kami apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sampaikan terima kasih kami untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Lalu kami terus memohon kasih dan perlindungan Tuhan dalam hidup ini untuk 1 minggu yang akan kami jalani bersama dengan orang tua kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Kakak Sela yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Amin. Oke, adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita menyanyi satu lagu lagi yang berkata, Bapak terima kasih. Adik-adik dipersilakan berdiri. Sikap doa ya. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Shalom. Oke, seperti biasa, Kakak Wati, Kakak Ica dan Kakak Deni mewakili kakak pengasuh yang lainnya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik, buat kakak pengasuh dan juga orang tua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebagai ucapan ulang tahun, kita sama-sama menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Usai sudah perjumpaan kita di minggu ini dan kita akan bertemu di minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.